Kita lanjutkan pertemuan ketiga part 3. Saya lanjutkan masih pembagian warisan berdasarkan golongan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang saya akan lanjutkan, kita lihat golongan ketiga. Jadi artinya ahli waris golongan ketiga baru mendapat warisan apabila ahli waris golongan kedua tidak mendapatkan warisan. Jadi saya ulangi review lagi di pertemuan sebelumnya bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewaris ini secara bergantian setiap golongan. Jadi antara golongan ini tidak akan pernah akan mendapatkan warisan secara bersamaan, melainkan bergantian. Apabila ahli waris golongan ke-1 ada, maka ahli waris golongan kedua tidak ada. Apabila ahli waris golongan ke-1 tidak ada, ahli waris golongan kedua baru mendapatkan warisan. Dan ahli waris golongan ketiga, keempat tidak mendapatkan warisan. Nah sekarang, karena ahli waris golongan kedua tidak ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu adalah golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Golongan ketiga itu adalah kakek dan nenek, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, lurus ke atas. Jadi di sini ahli waris, seandainya ahli waris dari golongan ke-1 dan golongan kedua tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah yang berasal dari golongan ketiga. Yang mana ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu kakek atau nenek dan seterusnya ke atas, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Cara pembagian dari golongan ketiga ini adalah mula-mula harta warisannya dibagi dua atau di clothing, masing-masing untuk garis keluarga sedarah ke atas dari garis ayah setengah bagian, dan sisanya untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu setengah sisanya. Dalam tiap-tiap belahan, keluarga yang derajatnya sama mendapatkan bagian yang sama, dan keluarga yang derajatnya terdekat menutup yang lebih jauh. Nah, kita lihat nih di sini. Ini pewaris meninggal dunia. Jadi pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ibu, tanpa meninggalkan ayah. Jadi ayah dan ibu tidak ada. Karena ayah dan ibu tadi adalah golongan kedua, golongan keduanya tidak ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah golongan ketiga. Golongan ketiga ini adalah keluarga sedarah, lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah. Nah, kita lihat di sini. Keluarga sedarah dari garis ibu ini adalah kakek dan nenek, lurus ke atas. Ini kakek dan nenek. Kalau kakek dan nenek tidak ada, maka digantikan oleh orang tuanya kakek dan nenek, yaitu buyut, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nah, cara pembagiannya adalah seperti ini. Jadi dari garis ini kita bagi dua. Belah dua bagi dua, setengah harta warisan untuk garis ayah atau garis ibu dan setengah bagian untuk garis ayah. Nah, kita lihat di sini setengah bagian untuk garis ibu, ya, untuk garis ibu, setengah bagian untuk garis ayah. Untuk garis ibu diterima oleh B, yaitu di sini. Garis ibu diterima oleh B, yaitu setengah bagian, dan untuk garis ayah diterima oleh C dan D masing-masing 1/4. Kenapa masing-masing 1/4? Nah, kita lihat untuk kakek dan nenek dari garis ibu, ini garis ibu, yang hidup itu hanya satu saja, yaitu B, kakeknya atau neneknya. Jadi mohon maaf, di sini tidak dibedakan, harusnya di sini adalah gambarnya, kalau laki-laki itu bundar, kalau perempuan ini segitiga. Nah, jadi kita anggap saja yang dari garis ibu, yang B ini adalah kakek. Jadi setengah, karena di garis ibu ini hanya kakek sendirian, maka setengah
bagiannya ini diberikan langsung kepada kakek saja. Sementara dari garis ayah, ini ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini hidup dua-duanya. Maka setengah yang kepunyaan kakek dan nenek dari garis ayah ini dibagi dua lagi. Karena di sini ada kakek, ada nenek. Setengah dibagi dua, maka masing-masing kakek dan nenek ini C/4 dan D/4. Nah, jadi dari skema tersebut, maka untuk garis ayah diterima oleh siapa? Oleh C dan D. Oleh C dan D. Ini C dan D. Kita lanjutkan. Ahli waris golongan keempat. Nah, ahli waris golongan keempat ini baru mendapatkan warisan karena ahli waris golongan ketiga ini tidak ada. Ahli waris golongan keempat ini adalah keluarga sedarah dalam garis ke samping sampai derajat ke-6. Keluarga sedarah dalam garis ke samping sampai derajat ke-6 ini pewaris. Ini pewaris, ini ayah dan ibunya pewaris. Ini ibunya pewaris, ini ayahnya pewaris, ini tidak ada. Saudara pewaris juga gak ada, ya meninggal dunia. Maka digantikan oleh keluarga sedarah. Keluarga sedarah dalam garis ke samping bisa ke samping dari ayah. Ke samping dari ayah misalnya di sini. Ini ayah. Ke samping dari ayah, ini saudaranya ayah. Lurus ke bawah sampai derajat ke-6. Atau saudaranya ibu. Ini saudaranya ibu. Saudaranya ibu itu adalah siapa? Paman ini. Paman beserta keturunannya sampai derajat ke-6. Nah, kalau tidak ada saudaranya ayah dan ibu, maka kita lihat naik lagi ke atas. Saudaranya kakek dan nenek. Karena kakek dan nenek ini adalah ahli waris golongan ketiga, kakeknya ini tidak ada, berarti ahli waris golongan keempat, yaitu saudara kakek atau nenek, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu sampai derajat ke-6. Nah, itulah cara pembagian harta warisan berdasarkan golongan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk pertemuan ketiga, sesi ketiga, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.